Kota Samarinda sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Namun sayang, masih memiliki satu persoalan yang terus berulang, yakni bencana banjir. Bagi sebagian warga, banjir bukan lagi peristiwa luar biasa, seolah telah menjadi rutinitas saat cuaca tidak bersahabat. Genangan air akan kembali muncul di sejumlah ruas jalan, kawasan permukiman, hingga pusat aktivitas masyarakat. Genangan banjir ini pun sangat berdampak pada aktivitas sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, hingga ekonomi. Ya sebenarnya banjirnya tuh sering banget Mbak, kadang 15 menit hujan aja sudah banjir nih. Paretnya itu cepat banget penuh sama pasir, sekali hujan itu langsung penuh pasirnya gitu. Terkadang sih tiap minggu itu ada kerja bakti, cuma nanti habis dikeruk datang lagi pasirnya setiap banjir gitu. Iya, kalau banjir kan terutama kayak kita pedagang ini nggak bisa jualan ya, banjir gitu. Samarinda memang memiliki karakteristik yang unik. Curah hujan yang tinggi dan perkembangan kota yang begitu cepat semakin meningkatkan tekanan terhadap sistem pengelolaan air perkotaan. Ditambah lagi kondisi geografis Samarinda yang didominasi kawasan rendah dan dipengaruhi pasang surut Sungai Mahakam, membuat kota ini sangat rentan terhadap genangan banjir. Ya, jadi memang Samarinda ini unik ya. Kita berada di wilayah yang secara namanya pun Samarinda ya, sama rendah. Kita juga dilalui beberapa patahan sehingga terbentuklah Sungai Karangmumus ya, kemudian Sungai Palaran, ya, Karangasem dan lain sebagainya. Dan di Samarinda ini juga terdapat beberapa sungai. Selain tadi Sungai Mahakam, ada beberapa sungai seperti Sungai Karangmumus, Karangasem Besar, Karangasem Kecil, dan Sungai Lowajana. Dan itu semua bermuara ke Sungai Mahakam dan bisa berdampak juga ke kota Samarinda. Dan ini yang menjadi tantangan kita dari BWRS untuk mengelola air, jangan sampai kekurangan, tapi juga pada saat musim hujan juga jangan sampai berdampak negatif. Data pemerintah Kota Samarinda menunjukkan sejumlah titik rawan banjir masih menjadi perhatian utama. Bahkan tak sedikit titik rawan banjir tersebut merupakan area yang menjadi pusat padat aktivitas. Jadi beberapa titik prioritas kita yang perlu mendapat penanganan yang lebih dalam artian karena ini terletak di tengah kota dan jalur protokol kita. Yang pertama itu jalan dari Panjaitan. Nah, di Panjaitan itu ada mulai dari depan terminal Lempake, kemudian di Mugerjo, kemudian di Simpang Kebun Agung. Nah, itu yang di daerah di Panjaitan. Kemudian jalan Mugerjonya sendiri. Nah, di Mugerjo itu ke arah Mugerjonya sendiri itu kan juga banjir, karena itu juga ada limpasan air dari dalam. Kemudian juga ada di Gunung Kapur. Nah, Gunung Kapur itu memang itu lumayan luas genangannya, itu mulai dari mana itu Simpang Gunung Kapur sendiri, kemudian di Sukorejonya, dan kemudian di ke arah Lempake Jaya itu. Kemudian yang di Jalan Damanhuri Sentosa, nah ini juga ya, Jalan Damanhuri itu kalau kita masuk di Jalan Damanhurinya, yang di simpang Jalan Damanhuri 2 atau Dengka atau Gang Mogok itu banjir. Nah, itu muaranya larinya nanti ke Jalan Sentosa ini, Mbak. Sentosa, kemudian lari ke Remaja, kemudian masuk ke Jelantik tadi. Nah, itu yang dari Damanhuri Sentosa. Kemudian Jalan Gerilya. Nah, Gerilya itu juga walaupun untuk saat ini juga berkurang, cuman kalau pas hujan lebat juga terjadi banjir. Nah, kemudian satu lagi yang selanjutnya ada di Jalan Lampu Mangkurat. Nah, ini juga terjadi kalau hujan cukup lebat. Kalau cuma hujan-hujan ringan, nggak banjir. Kemudian di daerah Bengkuring. Fenomena banjir yang berulang ini menunjukkan bahwa banjir di Kota Samarinda bukan lagi persoalan sesaat, namun telah menjelma menjadi tantangan perkotaan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Master Plan Banjir Kota Samarinda pada tahun 2024 mencatat terdapat 48 titik banjir yang tersebar di berbagai wilayah kota. Namun dengan berbagai upaya penanganan yang dilakukan pemerintah, saat ini titik prioritas utama berhasil berkurang, berkisar antara 11 hingga 14 lokasi. Untuk saat ini kita mengacu pada hasil review Master Plan Pengendalian Banjir Kota Samarinda tahun 2024, itu ada sebanyak 48 titik banjir. Nah, itu direview pada saat kondisi debit puncak ataupun di kondisi hujan yang sangat lebat. Kalau secara fakta di lapangan mungkin tinggal sekitar 11 sampai 14 titik yang menjadi prioritas kita, yang itu semuanya hampir terletak di jalur protokol kita. Misalnya ada di Simpang 4 Alaya, Simpang 3 Alaya, kemudian di Simpang 3 Bonagung, kemudian ada juga di Pasundan, dan ada juga yang di Suranata, dan juga di Antasari, dan lokasi sekitarnya. Meski keberhasilan titik lokasi rawan banjir berkurang, lantas mengapa banjir masih terus berulang di kota tepian? Jawabannya pun tidak sederhana. Persoalannya jauh lebih kompleks. Banjir di Samarinda memiliki karakter yang berbeda-beda. Terdapat banjir akibat hujan lokal, banjir kiriman dari wilayah hulu, hingga banjir yang dipengaruhi pasang surut Sungai Mahakam. Jadi memang penyebab banjir itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah tadi seperti yang pertama adalah banjir kiriman. Jadi terjadi hujan di hulu dari lokasi kita, di mana hujan tersebut akan masuk ke dalam sungai, dan pada sungai yang melintas di kota Samarinda itu tidak mencukupi, sehingga air debit itu akan meluap keluar dan menggenangi Samarinda. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, ada juga banjir yang disebabkan oleh hujan yang terjadi di kota Samarinda. Jadi hujan-hujan tersebut akan masuk melalui saluran drainase, kemudian ke afur, dan baru nanti bermuara ke sungai. Dan nanti sungai-sungai itu bermuara ke Sungai Mahakam. Nah, jika drainase ataupun afur ataupun sungai-sungai itu tidak bisa menampung debit hujan yang mengalir, itu akan terjadi antrian masuk ke dalam Sungai Mahakam. Nah, itulah yang disebut juga banjir sepepak. Pertumbuhan kota yang pesat turut membawa konsekuensi besar terhadap lingkungan. Pembukaan lahan untuk pemukiman, kawasan industri, hingga aktivitas pertambangan menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air. Di saat yang sama, erosi dari kawasan hulu membawa material tanah ke badan sungai. Sedimentasi yang terus berlangsung mengurangi kapasitas sungai dan saluran drainase dalam menampung debit air. Pertama, memang secara topografi kita tuh hampir rata dengan muka air laut. Nah, jadi kalau kita hujan misalnya sekitar 35-50 mm per hari dalam jangka waktu 3-5 jam, di beberapa tempat pasti terjadi genangan. Dan juga karena kita juga di daerah hulu, ada perubahan tata guna lahan, atau seperti misalnya ada pembukaan lahan maupun untuk yang digunakan untuk pertanian, untuk perumahan, atau pemukiman, dan ada juga bahkan kegiatan tambang. Nah, itu juga kalau hujan membawa sedimen berupa lumpur yang menjadi penyumbat di saluran kita. Pengurangan daerah resapan air dan persoalan drainase memberikan kontribusi besar terhadap terjadinya banjir. Bahkan diperkirakan mencapai 40 hingga 50% dari faktor penyebab genangan di beberapa kawasan. Sekitar 80% wilayah Samarinda memiliki topografi rendah yang menyebabkan air cenderung berkumpul dan sulit mengalir dengan cepat menuju sungai utama. Sehingga dalam menghadapi ancaman banjir yang terus berulang, berbagai upaya pengendalian telah dilakukan pemerintah.
Untuk itu penanganan yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup kota, namun pemerintah provinsi juga berwenang dalam penanganan banjir ini. Ya, khususnya upaya yang dilakukan oleh kami, Pemprov Kaltim, dalam hal ini menangani banjir Kota Samarinda adalah membantu kewenangan pusat terkait dengan wilayah Sungai Mahakam ya. Yang kami lakukan selama beberapa tahun terakhir ini sampai dengan tahun lalu adalah khususnya normalisasi sungai dan pekerjaan drainase di Kota Samarinda. Pekerjaan yang kami tangani ada beberapa titik dan itu sesuai dengan desain atau master plan yang telah disusun oleh pihak Kementerian PU ya melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4. Untuk normalisasi sungai yang telah dilakukan oleh kami dari Dinas PUPR dan Pemprov Kaltim, khususnya untuk sungai besar yang di Kota Samarinda adalah Das Sungai Karangmumus, kemudian ada di Karangasem Besar, kemudian ada di Karangasem Kecil, kemudian di Palaran dan di Sambutan. Nah, yang kita perlu sentuh sekarang adalah anak-anak sungainya. Nah, dan juga drainase. Jadi kadang-kadang kita lihat sungai harapannya tidak tinggi, tapi terjadi genangan di suatu tempat. Untuk sungai Karangmumus, ini kami dari BWS, kemudian juga dari kota dan juga dari provinsi itu juga melakukan penanganan. Di beberapa tempat di Karangmumus itu ada dilakukan penggalian sedimen, kemudian juga ada pembangunan tanggul, tanah, kemudian juga ada pembangunan turap top. Pengendalian banjir di Samarinda, selain di Karangmumus, kami juga melakukan penggalian sedimen dan perawatan di Bendungan Lempake yang ada di hulu dari Sungai Karangmumus. Jadi Bendungan Lempake itu dia fungsinya adalah meredam hujan yang jatuh dari hulu, itu tertahan di Bendungan Lempake. Nah, namun karena terjadi sedimen di Bendungan Lempake itu, kita juga secara rutin dan berkala melakukan penggalian sedimen. Nah, memang kita perlu upaya konservasi di hulu supaya catchment yang ada di atas di hulu itu kondisinya baik dan sedimen yang masuk ke Bendungan Lempake itu tidak banyak. Kini pendekatan yang digunakan dalam penanganan banjir Samarinda tidak lagi sekadar mengalirkan air secepat mungkin ke sungai, tetapi bagaimana mengendalikan volume air sejak dari hulu hingga hilir. Pada prinsipnya sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan banjir itu kan harus diselesaikan satu sistem. Jadi di dalam das itu kan, di dalam das besar kan ada das subdasnya namanya. Jadi kita harus selesaikan subdas sampai ke das besarnya nanti. Jadi kalau di hulunya itu ternyata misalnya nih di daerah hulunya ternyata sudah banyak aktivitas yang menyebabkan air hujan itu bisa melimpas dengan cepat, maka yang harus dilakukan di atasnya itu bangun bendungan. Kalau ternyata di bagian hilirnya itu air, di bagian tengahnya air susah keluar ke hilir, karena ada sesuatu yang ada di hilir, maka di daerah situ ditambahkan mungkin dengan kolam retensi. Tapi kalau di hilirnya juga terjadi pasang surut, maka pasangkan pintu baru dipompa. Itu salah satu, itu secara teorinya begitu. Bahwa air itu harus diarahkan sehingga pada saat dia mengalir dalam jumlah yang besar harus ditahan sehingga tidak mengganggu aktivitas yang ada di masyarakat. Masuk dalam satu sistem ya, tapi kan tidak secara komprehensif. Maksudnya di hulunya mestinya ada bendungnya, di tengahnya ada ada kolam retensi dan lakukan normalisasi, dan di hilirnya dilakukan pompa. Sebenarnya yang harus diselesaikan fokus. Misalnya nih, banjir mana dulu yang akan kita selesaikan? Banjir Sempaja, misalnya nih, banjir Sempaja. Sehingga tipe-tipe penyelesaian tiap daerah ini beda-beda.
Normalisasi sungai dan drainase menjadi langkah yang terus dilakukan pemerintah Kota Samarinda. Sedimen yang mengendap dikeruk secara berkala agar kapasitas saluran tetap terjaga, seperti di salah satu kawasan zona merah banjir, yakni Kelurahan Lempake. Wilayah ini termasuk wilayah yang risiko tinggi banjir. Ya, kalau kita lihat di peta, dia berwarna merah. Ya, jadi ada warna hijau itu yang risikonya rendah, warna kuning yang sedang, dan warna merah yang risikonya tinggi. Nah, ini ya wilayah yang memiliki risiko tinggi banjir ini menjadi perhatian penting oleh pemerintah Kota Samarinda. Dalam pengurukan itu semua material pasir dan sampahnya hanya 5% ya, 95% itu pasir. Sementara itu, pemerintah juga berupaya mengatasi banjir dengan membangun infrastruktur pengendali banjir berupa polder, kolam retensi, embung, hingga pendali. Kemudian yang jangka panjang itu tadi kita akan membangun embung yang tadi saya sampaikan dan kolam retensi. Nah, itu sudah masuk di rencana kita untuk 20 tahun ke depan. Namun pelaksanaannya kita banyak pertimbangan ya. Tadi pertimbangan sosial budaya, kemudian ketersediaan anggaran, kemudian desain juga kami juga susun, sekarang lagi tetap menyusun perlahan-lahan. Jadi memang itu mempunyai tantangan, namun bahwa itu semua sudah masuk ke dalam rencana penanganan banjir jangka panjang untuk Kota Samarinda. Memang kalau kita bicara untuk pengendalian banjir itu biayanya tidak sedikit, karena kita kan harus semuanya terhubung dalam satu sistem. Itu baru di daerah daerah hilir, kemudian kalau daerah hulunya ya kita, atau daerah tengah kita juga memerlukan kolam retensi tadi. Ya, untuk pengendalian banjir di Kota Samarinda, selain harus tetap dilanjutkan normalisasi sungai yang memang sudah kami lakukan sebelumnya maupun yang masih belum, untuk ke depan diperlukan ada pembangunan beberapa bendali untuk mengendalikan air. Normalisasi sungai dan pemanfaatan kolam retensi menjadi upaya yang dilakukan sejauh ini. Namun keduanya pun belum cukup efektif mengantisipasi banjir di Kota Samarinda. Karena kita bilang kita membuat kolam retensi, tapi kolam retensi kita kan itu kecil-kecil gitu. Ya tidak ada, hampir tidak memiliki efek dibandingkan dengan jumlah air yang yang akan masuk di kolam itu. Karena perlu diingat bahwa kolam retensi itu pada saat dia kosong dia akan melaksanakan dia bisa membuat retensi, tapi pada saat dia penuh maka retensinya benar-benar sudah nol. Sebenarnya 5, 10 sampai 20 tahun ke depan perkembangan pemukiman kan akan semakin banyak. Kalau tidak diselesaikan dari akarnya persoalan ini, tidak diselesaikan dari dasnya, maka ini akan semakin parah. Upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir mulai terlihat. Genangan banjir kini mulai berkurang, tidak hanya pada jumlah titik genangan, tetapi juga intensitas serta debit air. Saya tinggal di M-Site mulai tahun 2017, Mbak ya. Alhamdulillah nih dari dulu ada sedikit banjir, sedikit tapi cuman ada pengerukan sungai ini sangat luar biasa. Banjirnya sudah tidak ada lagi sampai saat ini. Terima kasih, luar biasa sekali. Meski demikian, pembangunan infrastruktur tidak selalu berjalan mudah. Keterbatasan lahan, kebutuhan pembebasan kawasan, hingga kepadatan permukiman menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengendalian banjir membutuhkan kolaborasi dan pendekatan yang terintegrasi dan jangka panjang. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana pemerintah mengatur mana daerah yang boleh dibangun dan mana daerah yang tidak boleh dibangun. Ini yang harus diatur sebenarnya. Jadi buatkan peraturan, mungkin ada daerah yang memang benar-benar daerah yang tidak boleh kita bangun, dan ada daerah yang boleh kita bangun. Jadi daerah yang tidak boleh dibangun itu adalah daerah tangkapan air yang memang dipersiapkan akan
dihuni oleh air pada saat air datang. Jadi air akan membanjiri di daerah situ tanpa harus membuat banjir di masyarakat. Perjalanan menuju kota bebas banjir masih panjang. Pengendalian banjir juga tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus ditangani sebagai satu sistem yang saling terhubung dari hulu hingga hilir. Pengendalian banjir pada akhirnya bukan hanya tugas pemerintah. Sungai yang bersih tidak tercipta hanya melalui pengerukan. Kesadaran masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari solusi jangka panjang. Justru melalui langkah-langkah sederhana seperti menjaga kebersihan drainase, tidak membuang sampah ke sungai serta melindungi kawasan resapan air merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar terhadap pengurangan risiko banjir. Nah, karena sekarang ini kalau kita ngelihat ya, tapi sih tidak semua, cuma ada beberapa warga yang kayaknya kepeduliannya kurang. Misalnya apa? Kadang buang sampah sembarangan, kadang-kadang misalnya di lingkungan mereka sendiri kadang-kadang kurang terpelihara saluran-saluran yang di sekitar mereka itu. Kadang-kadang kita gini, kalau misalnya salah satunya gini, teman-teman UPTD itu kadang-kadang kan ada misalnya kelurahan ini, nah, dia bersurat mau mengadakan kerja bakti, nah kita bantu. Nah, kita sama-sama, kita kolaborasi dengan masyarakat untuk misalnya kerja bakti di suatu tempat yang diajukan teman-teman dari kelurahan, kita mensupport misalnya alat beratnya ataupun nanti pengangkatan lumpur yang sudah diangkat masyarakat di pinggir jalan, kita masukkan ke dumper, kita buang ke tempat buangan bekas galian kita di Lembaga Jaya. Dengan kolaborasi lintas sektor, perencanaan yang matang, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesadaran bersama menjaga lingkungan, Kota Samarinda pun tetap memiliki harapan untuk terus bergerak menuju masa depan yang lebih aman dari bencana banjir.